Profesor Iwayan Widyade ST MSc PhD. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4 Universitas Udayana, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Senat dan jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan Universitas Udayana, yang terhormat semua kabiro dan pejabat Universitas Udayana, yang terhormat para guru besar baru, yang terhormat para undangan semua, dan juga undangan daring yang saya hormati. Puji syukur hamba panjatkan atas semua berkat dan rahmat yang telah diberkati oleh Ide Yang Pramukawi, karena atas asung waranugrahonya. Jadi saya di sini bisa berdiri untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana dengan judul Teknologi Inovasi Bionik Robot Kaki untuk Penyandang para cacat. Kenapa saya membuat penelitian ini? Jadi diawali dengan di tahun 2016, ketika itu viral di media, ada seorang anak bengkel las yang membuat robot tangan. Nah, robot ini digunakan untuk membantu pekerjaannya di bengkel. Dan ketika itu banyak sekali ada pakar yang menilai, ada yang bilang bahwa itu robot beneran, ada juga yang tidak. Dan pada kesempatan itu saya juga sempat menengok dan diskusi. Dan ternyata itu belum memenuhi kaidah-kaidah robotika. Dan selanjutnya perkembangan teknologi otomasi dan robot terus berkembang. Dan saya sempat berkunjung ke Yayasan Puspa di Bali, yaitu yayasan yang menaungi anak-anak cacat. Karena di yayasan ini terdapat berbagai fasilitas, pemberian kaki palsu, kursi roda, dan juga ada pendidikannya. Dan ternyata para penyandang cacat, terutama tunadaksa, merasa tidak nyaman kalau memakai kaki palsu, karena mereka sangat terbatas sekali gerakannya. Nah, oleh karena itu, dari sana ide saya, dan memang latar belakang saya adalah teknik pengendalian otomatisasi dan robotika. Dari sana saya punya ide untuk merancang sistem robot bionik kaki. Kalau kita melihat dari survei Supas di tahun 2015, terdapat 0,69% dari jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih 1.700.000-an, memiliki permasalahan terutama cacat kaki. Kemudian terus berkembang banyak sekali riset, dan akhirnya saya membuat perancangan kaki bionik ini. Nah, robot kaki ini, bionik robot adalah robot kaki
yang menyerupai kaki manusia. Karena robot bionik ini dilengkapi dengan peralatan mekatronik. Jadi dalam dunia robotika terdapat 3 item yang tidak terpisahkan. Pertama, saya harus merancang struktur mekanikalnya. Kedua, kita harus mampu merancang sistem elektrikalnya. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah merancang sistem pengendalian atau program komputernya. Nah, biasanya termasuk robotnya Pak Tawan, jadi yang ketiga itu tidak ada. Jadi itu sama dengan toys, jadi tidak bisa bergerak. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa saya membuat perancangan bionik robot ini. Tujuannya adalah dengan Tridharma Perguruan Tinggi ini, salah satunya adalah penelitian dan pengabdian. Jadi saya akan nanti menciptakan sebuah produk inovasi, yaitu kaki bionik robot yang nantinya akan dapat saya sumbangkan ilmu pengetahuan ini untuk masyarakat. Kemudian perkembangan perancangan kaki palsu ini sebenarnya sudah sangat banyak yang melakukan, tetapi di sini saya memiliki novelty tersendiri. Salah satunya adalah saya menggunakan pengendalian dengan menggunakan sistem hybrid. Sistem hybrid ini adalah merupakan sistem kontrol, kombinasi antara kontrol konvensional dengan kontrol intelligent control, yaitu dengan menggunakan proporsional, integral, dan derivative control yang dipadukan dengan fuzzy logic control yang merupakan kontrol intelligent control atau kontrol kecerdasan buatan. Nah, kemudian metode yang saya pakai dalam pengembangan robot kaki ini adalah pertama, saya membuat simulasi. Yang kedua adalah dengan merancang sistem real prototype-nya. Nah, sebelum kita membuat simulasi, terlebih dahulu kita harus merancang atau menggambar robot tersebut dalam program komputer yang kita sebut dengan Inventor atau Autodesk. Nah, kemudian dari gambar 3D tersebut, selanjutnya kita lanjutkan dengan menganalisa bahan dulu. Baik itu analisa tegangan, displacement, termasuk juga safety faktornya. Jadi itu harus memenuhi persyaratan dari desain bahan. Kemudian selanjutnya, dari program Inventor tersebut, karena di sini saya menggunakan 2 buah software. Yang kedua adalah dengan menggunakan MATLAB atau Simulink. Nah, dari gambar 3D tersebut, kita bisa ekspor filenya ke MATLAB Simulink atau Simultibody. Nah, di sana program daripada 3D akan berubah menjadi X-block program. Dan kemudian di MATLAB Simulink tersebutlah saya membuat sistem kontrolnya. Jadi menggunakan hybrid control. Nah, di sanalah kemudian dilanjutkan dengan merunning, dan ketika hasil simulasinya memenuhi persyaratan, yaitu ada 3 desain requirement-nya. Pertama adalah overshoot dari luaran atau gerakan robot tersebut kurang daripada 5%, kemudian kesalahan atau yang disebut dengan signal error, yaitu merupakan selisih antara input reference dengan input umpan baliknya juga kurang dari 5%, dan terakhir pencapaian kestabilannya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Nah, ketika itu sudah berhasil, baru kita lanjutkan dengan perancangan prototipe. Nah, perancangan prototipe pun kemudian dari bahan simulasi sudah lanjut ke perancangan prototipe. Nah, ini adalah dari gambar ini kita lihat rangkaian sirkuitnya. Nah, di sana
saya menggunakan microcontroller. Nah, di sini konsepnya adalah jadi robot itu saya pasang 2 buah sensor gaya yang ditaruh pada titik tertentu. Nah, kemudian ketika otak memerintahkan robot ini bergerak, jadi sensor gaya ini akan meneruskan tegangan yang nanti akan dikonversi menjadi gerakan. Nah, sensor ini akan meneruskan sinyal ke microcontroller dan robot itu akan bergerak seperti apa yang kita perintahkan. Robot ini ke depan akan terus saya kembangkan, terutama di robot tangan. Robot tangan nanti akan mampu mengambil beberapa objek. Jadi dia akan mampu mengenal setiap objek yang akan diambil, yaitu dengan menggunakan teknologi deep learning atau neural network. Nah, kemudian dari hasil yang saya dapatkan dari ketiga desain rekrutmennya itu semua sudah memenuhi persyaratan. Kesimpulannya adalah bahwa pengembangan sistem kontrol untuk robot ini sudah memenuhi persyaratan dari desain rekrutmen yang telah kita tetapkan. Ini adalah merupakan penelitian saya yang ketiga, jadi sudah dalam bentuk produk inovasi. Kemudian selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, dan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kepada para reviewer yang telah menilai karya ilmiah saya ini, yaitu diantaranya adalah Profesor Dr. Imade Sudarmo, Profesor Dr. Darmo Putra, dan Profesor Dr. Inyoman Suprapto Winaya. Dan juga terima kasih saya kepada semua tim riset pengendalian otomatik yang membantu riset ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendamping hidup saya, yang telah dengan setia mendampingi saya dalam meniti karir ini. Saya adalah orang yang tidak punya. Dari awal, dari nol, saya adalah orang pekerja. Saya berkat bimbingan istri, saya akhirnya bisa mencapai gelar akademik ini, gelar akademik tertinggi ini dengan lancar. Saya banyak belajar dari istri saya dengan ketulusan ikhlas, dengan panjat puji syukur kepada Tuhan, terus saya lakukan. Kemudian rasa terima kasih saya juga saya ucapkan kepada buah hati saya, anakku yang tersayang, Niputu Gerisma Bidari Putri, yang selama ini selalu mendampingi saya, termasuk juga karena anak saya besarnya di Liverpool John Moore University, Inggrisnya bagus, dan ketika saya membuat karya ilmiah, jurnal internasional, anak saya lah yang ikut berkontribusi banyak dalam mengedit jurnal saya, sehingga jurnal saya Inggrisnya menjadi lebih baik. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu almarhum saya, di mana pada saat saya meniti tugas belajar di Inggris, beliau sudah tidak ada. Dan juga kepada ayah saya, Iwayan Pegeg, beliau adalah seorang petani, punya 7 anak, dan semuanya sarjana. Dan saya bisa meraih guru besar ini berkat didikannya. Terima kasih ayah. Dan juga kepada almarhum kakek dan nenek saya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih
kepada semua saudara-saudara saya yang telah mensupport dan mendoakan saya. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua saudara ipar yang telah memberikan doa dan semangat. Demikianlah orientasi ilmiah pengukuhan guru besar tetap saya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jadi sebelum saya tutup orasi ini, karena dari tadi saya lihat kelihatan banyak Bapak Ibu yang mengantuk atau lelah, izinkan saya berpantun sesaat. Numaswani ke kota Bangli, lakar abu mulih ke kampung, ngiring ajagang teknologi berbudaya Bali, sane pecik tur adiluhung. Glungkung amlepuro, kirang langkung, nunas ampuro. Om Santi 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 Om.